Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Semoga kalian teman-teman sehat walafiat dan rezekinya lancar terus ya. Sebelum kita membahas lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Wajar kiranya banyak dari kalian yang belum mengetahui latar belakang saya. Oleh karena itu, saya akan ceritakan sebentar supaya kalian mengerti alasan saya begitu mendalam dalam membahas sejarah ini. Jadi begini kronologinya ya teman-teman. Sejak kecil saya itu memang benar-benar orang yang tertarik banget dengan hal-hal yang berbau Tiongkok. Terus saya itu juga penasaran banget dengan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Sebelum saya mengenal fakta ini, saya itu belum tahu kalau ternyata leluhur saya itu adalah sosok yang sangat penting bagi Indonesia. Saya baru mengetahui hal ini ketika saya sudah berada di Tiongkok. Kebetulan waktu itu saya pulang ke rumah dan bertemu dengan Mbah. Lalu saya bertanya, karena sering banget ya desas-desus saya dengar kok saya ini punya keturunan gitu. Terus saya tanya beliau, Mbah, emang benar ya kita ini punya keturunan ningrat? Lalu beliau menjelaskan secara rinci tentang leluhur, silsilah demi silsilah. Semuanya ada di situ. Saat itu saya baru paham, pantesan ternyata apa yang terjadi pada diri saya ini ada kaitannya dengan sejarah keluarga saya sendiri. Dan saya baru menyadari itu. Sejak saat itu, saya senang banget menggali lebih dalam tentang sejarah Indonesia. Jadi jangan heran ya guys, kalau saya itu kadang begitu mendalam membahas sejarah. Karena ini sebenarnya sudah jadi hobi saya sejak kecil. Cuma baru sekarang aja saya bisa luapkan dan bagikan semuanya ke kalian. Dan satu hal lagi yang saya yakini, DNA itu sebenarnya tidak bisa menipu ya guys. Pada dasarnya semua keturunan dari orang tua saya ini tidak ada yang tertinggal. Kecerdasan kami bahkan sering di luar dugaan orang lain. Kakak pertama saya itu sangat pinter guys. Dia menguasai matematika, aljabar kalau zaman dulu. Seni lukis, bahkan bisa merakit perangkat elektronik. Kakak kedua saya sangat hebat di bidang otomotif dan punya daya ingat luar biasa. Bahkan jalan sekecil apapun pasti dia ingat dan pasti dia tahu. Kakak ketiga saya juga berbakat seni lukis dan menguasai banyak hal yang sulit saya jelaskan satu persatu ya karena saking banyaknya. Sedangkan saya sendiri, saya merasa bakat ini menurun ke saya dalam hal penguasaan bahasa asing. Seperti Mbah Cangga saya yang konon bisa menguasai 6 bahasa berbeda. Mandarin, Hokkien, Kantonis, Inggris, Belanda, dan Portugis. Kemampuan ini saya rasakan mengalir juga ke diri saya. Ya memang saya alami saat ini. Tapi ya perlu kalian ketahui ya guys, walaupun kita punya keturunan ningrat atau bakat istimewa, takdir dan nasib hidup itu tidak otomatis datang begitu saja. Warisan leluhur itu hanya potensi. Yang menentukan seberapa jauh kita melangkah adalah usaha sendiri dan keinginan untuk terus memperkaya diri. Itu saja kuncinya yang sederhana. Satu hal yang harus kalian tahu, dalam membuat konten seperti ini saya tidak pernah sembarangan. Saya benar-benar teliti dulu, cek ulang dari sumber mana saja fakta itu diambil, bukti aslinya ada di mana. Ya sih, saya tidak asal ambil cerita lalu langsung kemukakan ke publik gitu. Karena itu namanya penyesatan, itu berbahaya dan itu merusak kebenaran. Kasihan generasi kita nantinya. Ya sama persis seperti yang dilakukan orang yang asal bicara tanpa bukti. Cuma bikin narasi sendiri, melintir fakta, dan membiarkan orang banyak terdoktrin salah. Saya tidak mau melakukan hal yang sama. Setiap kata yang saya ucapkan di sini sudah saya pastikan kebenarannya dulu. Nah, salah satu fakta yang sering sekali terbalik adalah soal siapa yang sebenarnya pertama kali mengungkapkan keberadaan Candi Borobudur. Selama ini banyak orang bilang Raffles lah penemunya. Kalian tahu kan, penjajah British itu manipulator banget. Nah, sekarang manipulator mereka itu diadopsi sama, tahu kan, nggak perlu saya sebut ya. Jadi selama ini padahal itu belum tentu benar, gitu loh. Mari kita luruskan bersama-sama ya. Begini peristiwanya. Sekitar tahun 1812 sampai 1813, saat itu Borobudur sudah tertimbun tanah dan semak belukar ratusan tahun. Nyaris terlupakan tentunya.
Warga lokal memang tahu ada reruntuhan besar di sana, tapi belum ada yang memberitahu pihak berwenang atau mendokumentasikannya dengan benar. Mbah Cangga saya sendiri mendengar kabar dari mandornya, lalu langsung pergi ke lokasi di desa Bumi Segoro dekat Muntilan. Beliau memeriksa sendiri, eh, mencatat keadaan secara rinci, dan membuat peta lokasi yang akurat. Baru setelah itu, beliau menyampaikannya semua informasi lengkap itu kepada Raffles. Tanpa laporan dan bukti dari beliau, Raffles bahkan tidak tahu di mana tempatnya candi itu berada. Jadi ada beberapa sejarah kita yang dibelokkan ya guys. Kalau dalam buku PSBB dulu, itu mengungkapkan bahwa penemu Borobudur itu adalah Raffles, tapi sebenarnya bukan. Baru kemudian Raffles itu mengutus insinyur bernama Cornelius untuk datang membersihkan semak belukar dan mengukur bangunannya. Jadi Raffles hanya meneruskan informasi yang sudah ada, bukan orang yang menemukan duluan. Jadi jelas sekali ya guys, Raffles itu bukan penemu Borobudur. Yang membuka jalan dan mengungkapkan keberadaannya ke dunia justru adalah Mbah Cangga saya sendiri. Tanjing Sing namanya beliau. Dibantu warga lokal dan mandornya. Ini bukti nyata jasa beliau yang sering terhapus di catatan sejarah. Mengenai hubungan dengan perjuangan kita, ini juga berkaitan erat dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Sejarah Nusantara itu bukan milik satu bangsa atau satu kelompok saja. Beliau adalah perpaduan darah Jawa dan Tionghoa. Berbakti sepenuhnya pada tanah air dan menyelamatkan warisan kita bersama supaya tidak hilang di telan zaman. Jangan biarkan jasa orang lokal ditutupi nama orang asing ya guys. Dan jangan pula kita saling klaim warisan yang sudah ada ribuan tahun sebelum kita lahir. Sejarah itu milik kita semua dan tugas kita itu menjaganya dengan benar. Jadi ingat ya guys, Raffles hanya melanjutkan informasi yang pertama kali memberitahu dan membuka jejaknya adalah Tanjing Sing atau Raden Tumenggung Secodiningrat. Nama yang dikenal itu adalah Raden Luar ya guys. Beliau adalah leluhur saya. Mbah Cangga itu turunan dari Mbah Buyut keempat, kemudian ke sayanya dari turunan ketujuh. Kalau kalian merasa terbantu dan suka dengan penjelasan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya, biar nanti saya bisa lebih semangat lagi untuk menjelaskan fakta-fakta sejarah lain yang sering keliru di video-video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.